Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK berdasarkan sumber yang kami terima. Dan untuk informasi terkini kami langsung bergabung bersama rekan Marcelina Tumundo langsung dari Gedung KPK Jakarta. Marcelina, apakah benar kabar penetapan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka? Ya Zakia, sampai dengan saat ini memang telah beredar informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin sebagai tersangka. Namun sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu keterangan resmi dari pihak KPK terkait dengan penetapan Aziz Syamsuddin sebagai tersangka ini. Apabila kita melihat dalam sejumlah kasus atau perkara korupsi beberapa waktu terakhir ini, setidaknya memang nama Aziz Syamsuddin beberapa kali disebutkan oleh jaksa KPK di dalam sejumlah persidangan. Sebut saja dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjung Balai. Ini nama Aziz Syamsuddin disebutkan oleh jaksa sebagai pihak yang mengenalkan pihak atau oknum di dalam KPK Robin Patuju kepada mantan wali kota Tanjung Balai M. Syahrial. Dan kemudian dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan tersebut disebutkan bahwa pertemuan antara Robin Patuju dan juga M. Syahrial ini dilakukan di rumah atau kediaman dari Aziz Syamsuddin yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan. Dan kemudian dalam pertemuan tersebut M. Syahrial menjelaskan bahwa dirinya pada waktu itu tengah tersandung kasus dugaan korupsi oleh yang pada waktu itu ditangani oleh KPK. Dan kemudian M. Syahrial meminta agar Robin membuat kasus dugaan jual beli jabatan tersebut yang berada di lingkungan Pemkot Tanjung Balai yang tengah diselidiki oleh KPK tidak dinaikkan status hukumnya ke tingkat penyidikan. Dalam pertemuan tersebut juga berdasarkan fakta-fakta yang disebutkan dalam persidangan, ini diketahui bahwa Robin meminta imbalan kepada M. Syahrial sebesar 1,7 miliar rupiah yang kemudian disanggupi oleh M. Syahrial. Yang perlu digarisbawahi dalam adanya kasus dugaan jual beli jabatan tersebut, pertemuan ini dilakukan di kediaman Aziz Syamsuddin di Jakarta sehingga nama Aziz kemudian terseret dalam kasus ini dan belum diketahui persis apakah memang pihak KPK ini telah melakukan pengembangan terkait dengan kasus tersebut. Akan tetapi dari pernyataan yang baru saja kami terima oleh juru bicara KPK Ali Fikri bahwa saat ini pihak KPK tengah melakukan penyidikan terkait dengan kasus lainnya, yakni kasus dugaan korupsi di lingkungan Lampung Tengah. Nah, bergeser dari kasus Tanjung Balai ke Lampung Tengah tersebut, memang nama Aziz Syamsuddin juga sempat disebut dalam persidangan, di mana dalam perkara ini jaksa menyebut Aziz Syamsuddin menghubungi AKP Robin pada sekitar bulan Agustus 2020 lalu. Aziz Syamsuddin meminta bantuan kepada AKP Robin untuk mengurus kasus yang melibatkan Aziz bersama dengan pihak swasta yaitu Aliza Gunado terkait dengan penyelidikan yang tengah dilakukan KPK di lingkungan Lampung Tengah tersebut. Dan kemudian kembali AKP Robin menyanggupi hal tersebut agar perkara tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak KPK dan tentunya ada sejumlah pemberian ataupun imbalan yang ditransaksikan di dalam sejumlah perkara tersebut. Beberapa kali karena nama Aziz Syamsuddin ini sudah disebutkan oleh jaksa KPK di dalam persidangan, beberapa kali kemudian pihak KPK telah melakukan pemanggilan kepada Aziz Syamsuddin. Namun pihaknya tidak kunjung datang ke KPK untuk diperiksa dalam statusnya sebagai saksi. Sampai saat ini kami masih menantikan bagaimana pernyataan resmi dari pihak KPK. Zakia.
Ya, Marcelina, dari informasi yang dapat Anda himpun di KPK, apakah sudah ada informasi kapan Aziz ini akan diperiksa? Ya Zakia, dari informasi yang kami kumpulkan saat ini Aziz Syamsuddin akan dipanggil oleh KPK dalam waktu dekat, setidaknya adalah pada minggu ini, yaitu hari Jumat besok. Namun kami juga masih menantikan apakah memang di pemanggilannya ini yang diketahui merupakan pemanggilannya yang ketiga di KPK, ini apakah pihak Aziz Syamsuddin akan datang atau tidak. Berdasarkan pernyataan dari juru bicara KPK Ali Fikri bahwa dalam penyidikan yang saat ini tengah dilakukan oleh KPK, apabila kemudian diperlukan maka KPK dapat melakukan tindakan paksa untuk KPK dapat mendalami ataupun mengumpulkan bukti dari sejumlah saksi. Dan terkait dengan berhembusnya isu Aziz Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka ini, pihak KPK juga mengatakan bahwa telah memanggil sejumlah pihak sebagai saksi dari beberapa daerah, yakni dari Jakarta, dari Bandung, dari Tangerang, dan juga dari Lampung Timur. Kita nantikan apakah memang Aziz Syamsuddin adalah salah satu dari pihak yang sudah dipanggil oleh KPK ini yang diharapkan dapat hadir pada Jumat 24 September besok. Zakia. Baik, Marcelina Tumundo, terima kasih atas laporan Anda.